Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 mengenai dinamika kependudukan Indonesia. 1. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia jika jumlah penduduk usia produktifnya berlimpah. Namun, ini juga bisa menjadi suatu kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu ternyata memiliki kualitas yang rendah baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. 2. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Jadi di sini kita akan melihat apakah dalam suatu wilayah penduduknya tersebar secara merata atau tidak. Nah, persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Wilayah yang dipadati penduduk biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik, baik dari sumber daya fisik maupun dari sumber daya manusianya. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Nah, salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. 3. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0-5 tahun merupakan usia balita, 6-12 tahun merupakan usia SD, 13-15 tahun merupakan usia SMP, 16-18 tahun merupakan usia anak SMA, 19-24 tahun merupakan usia perguruan tinggi, 25-60 tahun merupakan usia orang dewasa, dan 60 tahun ke atas merupakan usia lanjut. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-14 tahun merupakan usia belum produktif, lalu usia 15-65 tahun merupakan usia produktif, dan usia 65 tahun ke atas merupakan usia tidak produktif.
B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini sangat penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana. Dengan program KB ini, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai tahun 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran. Nah, banyaknya tingkat kelahiran ini tentunya dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu A. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. B. Persebaran penduduk menjadi tidak merata. C. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. D. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. E. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kemudian, masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat melalui tingkat kematian bayi atau angka harapan hidup. Mata pencaharian juga merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. 5. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. A. Rumah adat. Rumah adat merupakan bagian dari keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Berikut ini beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah adat Krong Bade dari Nangro Aceh Darussalam. Lalu yang kedua ada rumah Joglo dari Yogyakarta, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Gapura Candi Bentar dari Bali, rumah adat Honai dari Papua, rumah adat Istana Buton dari Sulawesi Utara,
rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Banjar atau Betang dari Kalimantan Selatan, rumah adat Musalaki dari Nusa Tenggara Timur, rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah, dan masih banyak lagi. B. Pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Berikut ini ada 2 contoh pakaian adat dari daerah di Indonesia, yaitu yang pertama ada pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah, dan yang kedua ada pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. C. Tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut ini beberapa contoh tarian di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada tari sedati dari Aceh. Yang kedua, ada tari legong dari Bali. Lalu ada tari merak dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe.